Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syaira Sabita Nurfani dari tim Kontra. Menolak adanya mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Pada poin tim pro dijelaskan ada 2 poin. Poin pertama, pembuktian pemenuhan kontrak sosial sebagai tanggung jawab pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah ada karena rakyat memberikan untuk menjalankan ataupun mempercayakan kepemimpinan atas nama mereka. Lalu, kontrak sosial itu menyatakan kekuasaan pemerintah diberikan oleh rakyat untuk menjamin keamanan, keadilan, dan juga kesejahteraan. Dalam negara demokrasi, hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling mendasar. Demokrasi ini dibangun atas prinsip bahwasanya setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk dipilih dan juga memilih tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan, ekonomi, ataupun kemampuan akademik tertentu. Namun, muncul sistem usulan untuk mewajibkan kandidat politik lulus tes kompetensi ini. Tes kompetensi politik sebelum mencalonkan diri. Kebijakan ini justru beresiko mengancam prinsip dan kesetaraan dalam demokrasi. Tes kompetensi ini berpotensi mengancam adanya hal itu dalam demokrasi, menjadi alat penyaringan yang tidak adil, membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menghambat partisipasi masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan formal yang memadai. Maka kita tidak seharusnya menyalahkan pemerintah akan adanya hal tersebut. Kita harusnya menyalahkan salah satu oknum yang sudah melakukan itu. Pemerintah sudah melakukan sistem-sistem yang sangat baik, sedangkan masyarakat bisa jadi memiliki pola pikir yang salah akan adanya hal itu, sehingga membuat mereka memiliki pemikiran yang tertutup akan adanya hal itu. Yang kedua, pada poin yang kedua, masyarakat itu apatis ke pemerintah. Penyebab masyarakat apatis ke pemerintah itu karena sistem. Padahal hal itu bukan karena sistem, karena salah pada pola pikir mereka itu sendiri. Permasalahan dalam politik bukan karena kandidat, melainkan karena masyarakat seringkali memilih secara emosional, tidak rasional, ataupun karena politik uang dan juga popularitas. Maka solusinya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah. Calon pemimpin harusnya mengedukasi kepada masyarakat sebagai pemilih masyarakat yang tidak benar. Masyarakat tidak benar-benar memahami ataupun peduli terhadap isi programnya. Karena hal tersebut, banyak sekali masyarakat yang memilih asal-asalan. Mereka itu lebih memilih karena politik uang dan juga popularitas dari suatu kandidat itu. Padahal mereka perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Seperti contoh, ada presiden yang sudah disinggung oleh tim pro, yaitu Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump yang pernah memberlakukan kebijakan ekonomi seperti menaikkan tarif impor bahan makanan yang menyebabkan makanan melonjak. Padahal ini akan berdampak positif yang lebih banyak. Seperti ada 3 dampak positif yang ada. Yang pertama,
meningkatkan pendapatan petani dan produsen lokal karena menaikkan harga makanan itu, maka pendapatan pada petani dan juga pendapatan pada negara itu pasti akan meningkat, sehingga akan memberikan pendapatan yang jauh lebih banyak kepada negara. Dan juga yang kedua, ada mengurangi ketergantungan pada impor karena sudah menaikkan suatu barang makanan, pastinya akan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, akan mengurangi konsumsi berlebih. Jika sudah melakukan penaikan harga, pasti konsumsinya akan juga dikurangi. Maka kesimpulannya adalah tes potensi bagi kandidat ini hanyalah solusi semu. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat pendidikan politik kepada rakyat, karena rakyat akan memberikan pemimpin yang jauh lebih tepat. Sekian, terima kasih.